Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan membahas ya, ada beberapa analisis matematis gitu ya terkait dengan data yang disajikan. Ini adalah data statistik tentang dunia digital, di mana di dalamnya ada tempat-tempat di mana para netizen atau penghuni dunia maya itu berinteraksi. Nah, memang ketika melihat angka-angka seperti ini, kita harus mengasah untuk sensitif analisis kita ya, terkait dengan ya variabel-variabel yang dibahas dan juga kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan sesuai dengan informasi yang ingin kita dapat. Misalnya di slide ini, ya ini kalau kita lihat ada data terhitung Januari 2023, kemudian ada total populasi dari dunia, yaitu 8,101 miliar, ya, itu penduduk dunia. Kemudian di bawahnya ada angka urbanization 57,2%. Artinya apa? 57,2% dari 8 miliar penduduk dunia itu tinggal di perkotaan. Kan, dan sisanya itu tinggal di pedesaan, rural area. Ini urban areanya 57,2%. Dan kalau pengguna internet itu mayoritas aksesnya adalah di perkotaan begitu ya, maka kita bisa menghitung nanti berarti 4 miliar lebih gitu ya. 4,5 miliar atau 4,6 miliar itu akan menjadi target pasar dari aplikasi-aplikasi yang bisa diakses melalui internet. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah pintu masuk ke dunia maya ya. Pintu masuk ke dunia maya yaitu dengan adanya mobile phone, kemudian ada akses internet. Di tempat lain nanti bisa dilihat karena kalau ada akses internet tapi nggak ada device untuk aksesnya, device untuk akses itu bisa laptop kalian, tablet, ataupun handphone ya. Kebanyakan nanti adalah handphone untuk device aksesnya. Dilihat di sini bahwa unique mobile phone user yang berbeda ini ya. Kalau satu orang punya nomor yang berbeda ya itu bisa dianggap dua gitu ya, dua nomor. 68% dari populasi dunia itu memiliki akses mobile phone yang menjadi pintu masuk dia ke dunia maya. Dan pengguna internetnya itu hanya 64,4%. Berarti artinya ada 3,6% ya kalau dikurangi ya, 3,6% itu menggunakan handphone tapi nggak mengakses internet. Bisa aja karena dia menggunakan aksesnya hanya suara misalnya ya, atau dan SMS untuk handphone-handphone yang nggak smartphone dan nggak bisa ada kuota datanya akses internet. Sedangkan yang aktif di media sosial dengan menggunakan perangkat device-nya, dan pasti kalau media sosial kan, kalau dulu di zamannya BlackBerry, maka media sosial itu nggak perlu melibatkan internet. Jadi kalau hari ini saya melihat ya hampir semua media sosial platformnya di atas internet ya. Tapi ada satu era dan mungkin nanti ke depan ada juga pengguna media sosial yang nggak berbasis internet, menggunakan koneksi komunikasi, protokol komunikasi tersendiri, bukan bukan HTTP, bukan HTTP gitu. Oke, nah ini pengguna media sosial itu lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna internet. 59,4% dari populasi dunia, cukup banyak juga sih kalau dihitung ya, terhadap populasi dunia itu menggunakan media sosial. Nah, di slide yang kedua ini ada pertanyaan analisis. Apa sih informasi yang ada di sebelah kiri gitu ya? Ini adalah pertumbuhan ya. Kalau plus 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 ini kan pertumbuhan. Pertumbuhan populasi. Kalau Januari 2023 tadi 8
miliar penduduk dunia, dan ini diperkirakan per tahun itu naik 0,8%. Kalian bisa hitung kalau 0,8% kali 8 miliar, berapa? 8 kali 8, 64 ya, 64 miliar. 64 miliar itu nolnya 9 dikurangi, kalau karena ini per 100 ya, 6,4 6,4 berarti 64 juta, 64 juta gitu ya. 64 juta ya. Karena 6,4 dengan nolnya ada 7 kan? 9 dikurangi 2 ya. 9 dikurangi 2 per 100-nya ini. Itu pertambahan penduduk dunia. Nah, kalau dilihat ini pertambahan pertumbuhan mobile phone melebihi pertumbuhan dari penduduk dunia gitu. Sehingga bukan bisa menyaingi ya, artinya ya cukup cepat gitu, dibandingkan dengan pertambahan penduduk. Pertambahan internet juga 1,9%. Nah, ini kalian bisa hitung 1,9%, ini sudah dihitungkan angkanya ya, kira-kira nambah 98 juta per tahun dan seterusnya. Lalu ada di bawahnya ini adalah internet users, tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, 5,16 juta sekian persen. Kemudian di sini ada lebih detail dari pengguna internet, misalnya ya, internet users as a percentage on total population, ini terhadap penduduk dunia, dan di sebelah kanannya ini artinya naik ya 1,9%. Ada pengguna internet female and male, ya, perempuan dan laki-laki 61,6%, sedangkan laki-laki 67,2%. Kemudian pengguna internet di urban area, ya ini di urban area gambarnya gedung-gedung 78,3, dan di rural area di daerah pedesaan 45,8%. Total spend time-nya adalah 6 jam, 6,5 jam sehari orang untuk mengakses internet, dan device aksesnya 92,3% menggunakan handphone, 65,6% menggunakan komputer. Nah, ini bagi pengembang aplikasi ini sangat berarti ya, karena kalau kita membuat apps yang bisa diakses dari handphone berarti bisa menjangkau hampir seluruh pengguna handphone, 92,3% untuk akses internet. Nah, di slide terakhir itu ada hitungan jam. Jadi nanti kalau misalnya kita mau hitung, maka ada berapa orang jam tuh yang menghuni internet dalam sehari gitu ya. Berarti kita tinggal mengalikan ya, 5,16 juta dikalikan dengan 6,5 jam. Satuannya adalah menjadi orang jam. Itu mereka yang menjadi market atau pasar dari internet. Oke, tapi di nomor 1 ini kalian ditanya tentang berapa tahun lagi volume dunia digital sosial media mencapai 90% dari penduduk bumi. Oke, kalian lihat di kotak yang atas itu ya, ada aktif social media users itu naik 3%. Kemudian artinya setahun naik 3% ya. Dan tadi di slide sebelumnya itu ada pengguna sosial media sebanyak berapa ini? 59,4%. Nah, 59,4% itu di tahun 2023, dan kalau per tahun naik 3%, maka butuh berapa tahun untuk mencapai 90%? Udah ada di kepala ya cara menghitungnya seperti itu. Jadi awalnya kalau tadi kita bulatkan misalnya 60%, kalau setahunnya naik 3, maka butuh untuk 90% kan butuh 3 kali 10 tahun ya kira-kira. Nah, ini kalau menggunakan rumut deret aljabar ya, itu adalah
90% sama dengan N, nilai awalnya, ditambah 1 kali year. Nah, ditambah increment kali year-nya. Increment ini bukan 1 ya, tapi I persen ini kenaikan. Kenaikannya adalah 3%. Kira-kira seperti itu, nanti silahkan diuraikan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua dari infograf tentang overview internet use, apakah ada kesenjangan gender? Nah, ini di slide yang di kotak yang ini, menurut kalian gimana? Antara 61,6% dan 67,2% itu kesenjangannya seperti apa? Ya. Terus juga kesenjangan antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Jadi kalau kita lihat ini memang pengguna yang perempuan lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang pria. Nah, internet walaupun gapnya tidak terlalu jauh, dan di slide lain kalau kamu cermati nanti pertumbuhan pengguna internet perempuan itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan pria karena awalnya memang lebih sedikit. Sedangkan kalau dikaitkan dengan perkotaan dengan pedesaan ini gapnya sangat jauh ya, puluhan 20 sekian persen. Beda dengan ini hanya 6, sekian persen. Nah, ini artinya apa? Apakah ada literasi yang kurang atau mungkin koneksinya yang kurang gitu ya? Jadi kalau nanti kamu mau jualan sesuatu menggunakan akses internet, kita udah tahu nih pasarnya antara laki-laki dan perempuan nggak terlalu jauh beda. Tetapi di penduduk perkotaan itu gapnya jauh dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Oke, kita bisa lihat ya. Pertanyaan yang nomor 3 ini ada website dan kamu nanti bisa lihat kesenjangan digital itu sebenarnya bisa dilihat dari berapa persen penduduk di negara itu yang nggak dapat koneksi internet. Kira-kira seperti itu. Ini saya capture-kan. Kita lihat di India itu unconnected population. Berarti masyarakat yang tidak terjangkau dengan akses internet. Makin besar angkanya berarti kesenjangan digitalnya makin tinggi, gitu ya, makin terbelakang lah dari sisi akses internetnya. Kita lihat Indonesia cukup bagus ya, yang unconnected itu hanya 23,0% dibandingkan dengan India, bahkan dengan Cina ya, karena memang Cina juga penduduknya besar. Tadi kalau Indonesia itu sekitar 270 juta. Kita lihat nanti total penduduk Cina. Kalau ini adalah jumlah populasi yang tidak terkoneksi internet. Tapi yang paling bagusnya kan informasi yang adilnya kan kita bisa lihat dari persen. Nah, ini Anda bisa lihat, kalian harus bersyukur karena unconnected people di Indonesia itu hanya sekitar 23%. Tapi di satu sisi kita menyadari betapa besarnya volume dunia maya di Indonesia. 77% dari penduduk Indonesia itu bukan terpapar ya, sudah mendapatkan akses ke dunia maya. Dan kalau kita lihat di sini berapa persen porsi Indonesia sebagai sasaran pasar internet dunia, nah, kalian bisa lihat ini persen-persen volume terbaginya pasar internet ya. Kita lihat Indonesia ada di mana sih? Apakah di Asia Timur atau di Asia Tenggara? Kita lihat Indonesia di Asia Tenggara 10% ya. 10% itu pasar internet dunia, dan kalau Anda lihat contohnya di Amerika Selatan 6,8 gitu ya. Kemudian Amerika Utara yang sangat terkenal majunya itu pun kalau dibandingkan dengan penduduk dunia ini kan maksudnya kan mereka hanya sekian 6,7%. Jadi Indonesia ini memang menjadi pasar yang seksi gitu ya bagi para pembuat produk-produk yang bisa didelivery lewat kita. Nah, untuk bisa tahu presisi Indonesia, nah kalian harus cari di internet tentang berapa penduduk. Kalau ASEAN itu kan ada Malaysia, Thailand, Filipina, gitu ya, Brunei Darussalam,
Indonesia sendiri, nanti kamu bisa persenkan dari 10% itu berapa volume penduduk Indonesia. Oke, silakan didetilkan. Nah, di slide ini juga ada pertanyaan. Perhatikan apa yang menarik dari data jumlah mobile phone yang aktif. Ini di Indonesia ya, kalau tadi dunia. Mengapa pengguna mobile phone di Indonesia tidak unik? Kenapa tidak unik? Penduduknya 277 juta. Ini status Februari 2022 ya. Jadi saya akan share juga yang 2023, kalian bisa update datanya. Tapi kalau untuk tugas ini mau pakai data ini juga boleh, silahkan. 277 juta, 57,9-nya tinggal di perkotaan, dan jumlah mobile phone-nya adalah 370 juta. Kebayang ya? Jadi satu orang ini handphonenya 1,5 lah ya. Ada yang handphonenya 4, ada yang handphonenya 5, ada yang handphonenya 1, ada yang nggak punya. 133,3% jumlah seluler mobile connection. Nah, makanya ketika kalian beli SIM card itu diminta untuk daftar KTP ya. Ya, salah satunya juga mengendalikan populasi di dunia maya supaya orang jadi lebih bertanggung jawab. Internet users untuk Indonesia 204 juta, 73,7% dari populasi, sedangkan media sosial 191. Oke, ini adalah angka-angka yang nanti bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan di slide yang belakang. Pertumbuhan internet di Indonesia. Kalian lihat seperti ini. Hitung pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Berapa persen di pertumbuhannya? Kamu bisa cari dari data. Kalau nggak ada, kamu bisa hitung dari sini ya. Pengguna internet berapa persen nih? 2022, 204 dibagi 277. 2021, 202 dibagi 274. 2020 adalah 175 dibagi 272. Persentasenya naik. Itu kan akan menjadi tren. Berapa pertambahannya? Mungkin kamu bisa hitung dari 19 sampai 20 berapa, 20, 21 berapa, 21, 22 berapa. Kita bisa hitung rata-ratanya dalam 3 tahun kenaikannya berapa per tahunnya. Ini website-website yang banyak menjadi tujuan ya, menjadi tujuan searching. Ini Google ini menduduki tempat tertinggi. Kalau di Indonesia ada Google, YouTube, detik.com, Facebook, dan ke bawahnya. Sedangkan Google Co.id lebih kecil ya. Jadi orang Indonesia lebih suka ke Google yang global. Kemudian kalau dilihat dari ini tidak terurut berdasarkan fungsi dari websitenya, kalian bisa lihat. Sedangkan tujuannya adalah yang paling dulu untuk mencari informasi, main game 41,2%, sharing opinion, diskusi, research 39%. Oke, ini kita bisa lihat orang akses internet itu untuk serius atau untuk entertain gitu ya. Bisa lihat di sini. Oke, kemudian pengguna sosial media. Tadi di halaman sebelumnya sudah ada ya 191,4 ini status 2022 pengguna sosial media. Nah, sedangkan ini ditunjukkan trennya. Kemudian sosial media yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah WhatsApp. Sebesar 80, kelihatan ya, kira-kira 87%. Maka nanti kalau ditanya pengguna WhatsApp berapa, karena pengguna sosial media adalah 197 juta, coba kita cek, 191,4 juta, gitu ya, 197, 191,4, 80 kepotong, 86%-nya, asumsikan 86 atau berapa persen, adalah menggunakan WhatsApp. Berarti kamu bisa hitung tuh pengguna WhatsApp itu berapa juta orang. Tinggal sekian persen kali pengguna sosial media. Karena itu nanti yang menjadi jawaban di pertanyaan slide terakhir. Pengguna Facebook ada berapa? 129 juta pengguna Facebook.
Kalau time spend sehari pengguna Facebook itu sekian jam, kamu tinggal kalikan berapa orang jam yang bisa mantang di Facebook dan kita bisa mempenetrasi mereka ya, atau mereka terpapar dengan iklan-iklan yang kita pasang di Facebook. Instagram 99,15 dan kesananya adalah lebih detail ya untuk Instagram. Ada juga disparitas untuk laki-laki dan perempuan. Ternyata kalau untuk Instagram perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pria. Mungkin untuk Twitter akan berbeda begitu ya. Facebook laki-laki lebih banyak. Oke, ini juga saya capturekan populasi Indonesia di 2023 ada 276,4 juta, kemudian naiknya sekian persen. Tadi kalau dunia rata-rata naiknya 0,8% ya. Kalau Indonesia masih di bawah dunia nih 0,6% untuk tahun 2022 sampai 2003. Dan female-nya berapa, male-nya berapa. Mirip, hampir mirip. Indonesia nggak terlalu jauh beda jumlah laki-laki dan perempuan. Sama-sama aja ya. Selisihnya sedikit. Urban centers 58,2 dan rural area adalah 41,8%. Nah, di slide terakhir itu ada pertanyaan jumlah penduduk usia muda karena dia asumsinya adalah membaca media cetak gitu ya. Misalnya kita asumsikan usia muda 13 tahun sampai 54 tahun. Kamu nanti bisa hitung total persennya berapa. Dikalikan dengan 276 juta, maka ketemulah di situ jumlah orang yang membaca media cetak. Nah ini sama ya dengan yang tadi, cuma bentuknya gambar. Oke. Nah sehingga ini soal mungkin yang paling kompleks ya, karena menggunakan informasi-informasi yang sebelumnya ditambah dengan time spend. Kalau kita lihat time spend orang di internet itu 8 jam, nonton televisi 2 jam, kemudian menggunakan media sosial 3 jam. Artinya kalau media sosialnya diakses melalui internet ya 3 jam ini ada di dalam 8 jam. Cuma 8 jam orang akses internet itu nggak selalu ada di media sosial. Baca media cetak baik online maupun fisik itu 1 jam ya, baca koran, baca detik.com gitu ya, Tribun. Lalu apa ini? Nonton musik, dengerin musik, kemudian nonton broadcast, nonton podcast hanya kurang dari 1 jam, dan main game ini adalah 1 jam 19 menit rata-rata orang di Indonesia. Jadi kalian bisa hitung kalau ditanya volume pasar dari pengguna internet secara total, tadi pengguna internet cari di depan tadi ada berapa orang Indonesia. Misalnya asumsikan 204,7 juta pengguna internet dan sehari mereka 8,5 jam akses internet, maka volumenya adalah tinggal dikalikan dengan satuannya orang jam. Media sosial dilihat, dihitung berapa jumlahnya, kemudian dikalikan dengan time spend mereka akses, dan seterusnya. Nah, jumlah penduduknya nggak usah akses BPS, tapi sudah ada ya slide sebelumnya sudah saya capturekan. Hitung volume target pasar antara iklan di kanal Facebook versus Instagram. Nah ini berarti kamu hitung pengguna Facebook itu berapa, pengguna Instagram berapa, kemudian kalau dari sisi time spend-nya nggak ada ya data yang berbeda antara, karena Facebook dan Instagram itu kan sama-sama sosial media. Kalau time spend-nya asumsikan sama 3 jam ya berarti nggak bisa dibandingkan, nggak usah dijadikan pembanding. Cukup membandingkan volume pengguna di Facebook dan pengguna di Instagram. Ya kalau mau dikalikan time spend-nya bisa juga, tapi nanti hasilnya kan ketika dibandingkan jadi nggak berbeda karena pengalinya sama. Yang nomor 3, jika ada satu berita viral di WA, dengan asumsi kecepatan propagasi berita itu 1 hari bisa menjangkau 75% WA, maka kalau ada sebuah berita viral di WA, sehari bisa menjangkau berapa orang? Kamu cari pengguna WA berapa juta?
ya, dan tinggal dikalikan 75% dari pengguna WA itulah yang akan membaca sebuah informasi yang viral di WhatsApp. Oke, jadi hati-hati atau kalau memang tujuanmu mau viral ya, oke, akan ada sekian juta satu hari orang yang bisa terima berita kamu. Baik, seperti itu ya. Semoga bisa menjadi bahan untuk mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.